Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah earphone gaming dari brand Logitech. Nah, biasanya Logitech itu nggak pernah bikin earphone gaming, biasanya headset gaming. Jadi gimana kalau misalkan Logitech bikin earphone gaming? Dan perkenalkan, ini adalah Logitech G333 aja ya, karena kalau saya sebut lengkap G3333 gitu kayak agak susah. Jadi G333, sebuah earphone gaming dari Logitech yang dibanderol dengan harga 799 harga normalnya ya. Tapi katanya ada promo, nanti kalian bisa langsung cek aja harga promonya berapa di link deskripsi. Dan Logitech itu ini pertama kalinya saya bahas earphone dari Logitech. Biasanya headset gaming seperti Lightspeed, kemudian headset yang lain. Terus kalau saya cek di websitenya, G333 ini adanya yang versi VR ya. Untuk yang versi nggak VR seperti ini, yang boxnya warna grey ini belum ada di websitenya. Di websitenya itu yang ada yang warna putih. Dan yang paling menarik dari Logitech G333 ini, dia memiliki dual driver. Jadi dia memiliki dedicated driver bass sendiri dan dedicated mid atau high-nya sendiri. Terus untuk fitur menarik lain, dia bisa cross platform karena dia memiliki dua koneksi, jadi bisa pakai audio jack atau bisa pakai Type C. Dan untuk boxnya menurut saya udah Logitech banget lah ya, karena harganya aja earphone harganya 799 menurut saya cukup mahal. Jadi experience unboxingnya menurut saya keren banget. Jadi kerasa mahal, kerasa barang yang nggak di bawah 500 ribuan gitu. Dan di dalam paket pembeliannya pertama jelas ada earphone-nya sendiri dengan kabel yang tipis banget. Nah, kabel tipis seperti ini mungkin buat kalian akan ngira kok kabelnya tipis harganya 800 ribu. Tapi walaupun tipis, Logitech G333 ini kabelnya ini kabel khusus ya, kayak kabel yang memang dibikin ringan, jadi dia tipis tapi tetap kuat. Gampangannya gini lah, seolah-olah kita nggak pakai earphone karena nggak terlalu berat. Terus juga ada ear tips tambahan ya, untuk kalian disesuaikan aja. Kalau saya sih secara default bawaannya Logitech G333 ini udah pas. Caranya untuk tahu dia udah pas atau belum, ya dipasang aja. Kalau misalkan kalian ngerasa agak setengah budek berarti itu pas, karena dia noise cancellingnya bagus untuk ear tipsnya. Kalau misalkan kegedean atau kekecilan itu masih ada suara bocor karena logikanya telinga kalian itu belum ketutup dengan pas. Terus juga ada pouch. Nah, untuk pouchnya ini menurut saya Logitech banget ya, karena dia terlihat gaming banget. Pouchnya ini nggak tertutup gitu, jadi kayak masih bolong-bolong, ada udaranya. Jadi kalau misalkan kita taruh si earphone-nya ini ke dalam pouch, dia masih ada kayak ngintip-ngintip gitu. Terus seperti yang saya bilang tadi, karena dia bisa cross platform, jadi ada konektor Type C dan juga audio jack. Kalau yang built-in dengan kabelnya langsung itu audio jack. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai Type C-nya, disambungkan aja seperti ini. Nah, kalau misalkan Type C, kalian bisa gunakan langsung di laptop atau HP kalian yang mungkin belum ada audio jack-nya. Dan kalau audio jack ya kalian bisa, ya intinya kalian cari aja lah ya konektor yang pas. Sayangnya dia belum memiliki konektor Lightning buat iPhone. Terus kalau untuk berat dari Logitech G333 ini, kalau misalkan nggak pakai konektor Type C-nya itu 18 gram, lebih tepatnya 18,4 gram. Kalau misalkan kita pakai konektor Type C, mungkin kalian koneksikan dengan HP atau laptop, beratnya itu menjadi 24,9 gram. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa harganya bisa sampai 800 ribu? Pertama jelas jawabannya simple, karena pertama adalah Logitech ya. Logitech itu brand premium. Jadi kalau udah ada Logitech-nya ya, walaupun timbangan kopi saya ini 100 ribu, tapi kalau kalian kasih nama Logitech ya harganya bisa mungkin jadi 500 ribu. Tapi selain itu, atau istilahnya branding image-nya udah bagus lah, karena memang build quality-nya menurut saya juga bagus ya. Jadi di bagian untuk drivernya ini, housing drivernya ini, dia menggunakan aluminium seperti ini. Jadi kita pegang pun dingin, dan secara build quality bagus. Dan untuk konektor audio jack-nya, dia juga udah pakai gold plate. Jadi warnanya agak kekuning-kuningan seperti ini. Dan konektor gold plate seperti ini, dia bisa lebih lancar transmisi datanya dan juga lebih awet. Tapi untuk Type C-nya ini tidak ada warna gold plate. Yang gold plate itu hanya ada di konektor audio jack 3,5 mm-nya. Dan kalau untuk kualitas suaranya udah saya coba di berbagai skenario. Jadi pertama saya coba di musik yang akustik, dan kalau saya pribadi suka banget ya kalau misalkan genrenya itu akustik. Jadi sesuai dengan selling point-nya, jadi dia memiliki dua dedicated driver. Jadi ada mid atau high-nya itu satu, terus bass-nya juga satu. Jadi
Saya itu suka karakter suara yang balance gitu. Jadi kalau terlalu bass boosted banget, kadang itu suara elemen lain jadi ketutupan. Terus kalau misalkan nggak enaknya sih kalau misalkan kalian suka lagu genre bass, jadi bassnya itu nggak terlalu berlayer, nggak terlalu mendal, nggak mantul-mantul gitu. Jadi kalau kalian suka lagu TikTok, lagu One Day DJ seperti Tomo kayak gitu agak kurang. Terus di skenario ketiga tentu aja saya coba untuk gaming karena ini kan seri Logitech G ya. Pokoknya yang ada G depannya dari Logitech itu berarti segmennya untuk gaming. Dan kalau untuk gaming pertama saya coba untuk main game PUBG dan juga Mobile Legends. Nah di game Mobile Legends ini karena Mobile Legends ini suara environmentnya menurut saya nggak terlalu karena dia lebih dominan di sound effect ya. Nah, di PUBG ini kayak suara tembakan dari jauh itu bisa kedengar lebih jelas. Jadi yang kayak cum. Kalau misalkan pelurunya kan kalau di PUBG itu ada tes-tes suara ya kayak ini peluru apa, ini peluru apa, AKM, M16 itu bisa kayak saya lebih bisa mengidentifikasi apa gitu. Dan ini adalah kualitas mic dari Logitech G333. Nah, kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Kalau mungkin kalian gunakan untuk main PUBG ya, teman kalian akan dengar suaranya itu kira-kira seperti ini. Kalau kalian pakai konektor Type-C. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai konektor yang berbeda, suaranya bisa beda juga. Cuman kalau misalkan konektor audio jacknya saya pakai apa ya? Karena laptop ini nggak ada audio jacknya. Jadi sambil saya ngomong ini kalian bisa nentuin kualitas suaranya kan ya seperti itu. Memang tujuannya seperti itu ya, daripada saya jadi kayak kemarin kayak jadi tukang drive thru terus penipu online untuk ngirim suara-suaranya. Oke, jadi adanya tablet ya di sini ya, sambil menyotokkan aja bisa cross platform, jadi bisa pakai laptop yang Type-C tadi. Dan sekarang kita coba kualitas suaranya pakai audio jack. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya dengan tablet Android yang ada audio jacknya. Jadi menurut kalian ini saya belum mendengarkan ya. Jadi saya belum masuk ke post editing, belum mendengarkan. Cuman biasanya sih ya kalau misalkan saya salah berarti mungkin saya perlu belajar lagi. Biasanya kalau misalkan konektor audio jacknya gold seperti ini, kualitasnya bakalan lebih bagus yang pakai audio jack. Tapi kalau kita lihat di sini ini kan tabletnya harga 1 jutaan. Nah, laptopnya ini harga 15 jutaan. Jadi untuk port interface itu juga pengaruh ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bingung kok di laptop ini suaranya gini, di laptop ini suaranya gini, di HP ini suaranya gini, itu tuh juga tergantung dengan port interface-nya juga. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Logitech G333. Dan untuk sebuah earphone gaming dengan harga hampir 800.000 ya harga normalnya. Tapi tadi saya cek kalau misalkan harga promo itu sekitar 600 ribuan, 620.000. Jadi kita rawat ya harganya 620.000 berarti, dan dengan harga 620.000 menurut saya kelebihannya pertama adalah dual drivernya. Yang paling menarik menurut saya adalah dual drivernya, dimana satunya itu driver untuk bass atau suara low, kemudian satunya untuk mid atau high. Jadi enaknya kalau punya dual driver seperti ini suaranya bisa balance. Jadi yang ditangkap elemen suaranya itu lebih rich gitu ya, lebih bisa diterima dengan telinga kita gitu. Jadi yang ditangkap itu nggak cuman bass aja. Kemudian kabelnya juga ringan banget dengan bobot 17,2 gram kalau misalkan kita pakai. Terus kelebihannya secara build quality, terus ada di dalam paket pembeliannya juga lengkap aksesorisnya. Kekurangannya menurut saya adalah nggak ada konektor lightning ya, karena daily driver saya pakai iPhone, jadi saya nggak bisa pakai ini. Mungkin kalau di iPad bisa nanti ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye bye.